again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian di masa pandemi seperti sekarang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam belajarnya ya anak-anak semuanya. Nah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diberikan kelancaran dalam belajar hari ini, anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, yang pertama yaitu Mas Yoga, apakah sudah datang? Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Krisna. Ada Pak? Alhamdulillah ya. Selanjutnya Mas Fadli, apakah sudah datang? Hadir Pak. Alhamdulillah. Masuk semua ya anak-anak semuanya. Walaupun kita di masa pandemi seperti sekarang dan di masa corona seperti sekarang, kita tidak boleh mengendorkan semangat kita dalam belajar. Karena ingat, kita itu adalah agen of change, yaitu sebagai generasi perubahan bangsa. Kita sebagai anak muda tidak boleh loyo dalam belajar anak-anak semuanya. Nah, itulah motivasi dari Bapak ya. Selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran. Apakah sudah muncul anak-anak semuanya? Sudah. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang pernyataan isu dalam struktur teks persuasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan rangkaian argumen dalam teks persuasi, dan yang kedua, menentukan pernyataan ajakan dalam teks persuasi. Bapak akan menyampaikan penilaian dan tugas, yakni kali ini Bapak akan menggunakan penilaian dengan tanya jawab, diskusi, dan dengan menggunakan penilaian tugas di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca atau mendengar atau melihat teks persuasi? Jika kalian pernah, oke. Baik Mas Krisna, seperti apa contoh dari teks persuasi tersebut? Pernah membaca teks persuasi apa? Itu Pak, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Mas Krisna. Nah, itulah contoh dari teks persuasi. Selanjutnya, kemarin Bapak sudah mengirimkan ya anak-anak semuanya, yaitu teks persuasi tentang pendidikan. Apakah sudah diamati dan dibaca dan disimak? Sudah Pak. Baik. Apakah disimak sampai selesai Mas Fadli? Oh, saya menyimak sampai selesai. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah contoh dari teks persuasi. Apakah ada yang ditanyakan dari teks persuasi tersebut dari anak-anak semuanya? Ada Silakan Pak? yang ingin bertanya. Oke, Mas Krisna ingin bertanya apa? Apa saja struktur teks dari persuasi Pak? Nah, oke, baik Mas Krisna, dari pertanyaan tersebut yaitu struktur teks persuasi. Nah, adapun struktur teks persuasi yaitu ada 4, yaitu yang pertama pengenalan isu, yaitu berisi penyampaian dasar untuk mendukung pernyataan-pernyataan dari penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu argumen-argumen yang didukung fakta-fakta untuk mendukung pernyataan tersebut. Yang ketiga yaitu penyampaian ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini berisi ajakan penulis agar pembaca tersebut melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal.
Nah, pernyataan ajakan ini bisa tadi tersurat dan tersirat, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, adapun yang terakhir yaitu penegasan kembali, yaitu penegasan kembali itu berisi penegasan pernyataan yang telah disampaikan oleh penulis. Nah, agar kalian memahami tentang hal-hal tersebut, Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang rangkaian argumen dan pernyataan ajakan. Nah, rangkaian argumen merupakan pendapat, ide, dan opini yang mengenai isu yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun ciri-ciri rangkaian argumen, yang pertama yaitu menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua yaitu memerlukan fakta untuk membuktikan pembuktian berupa gambar atau grafik dan lain-lainnya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada pernyataan, ide, dan pendapat yang dikemukakan penulis. Yang keempat yaitu ada alasan, data, atau fakta yang mendukung penulisan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah pernyataan yang bersifat mengaruhi atau membujuk pembaca serta pendengar untuk melakukan suatu hal yang diinginkan penulis. Pernyataan itu dapat disampaikan secara langsung dan ataupun tersurat, dan pernyataan secara tidak langsung atau tersirat. Adapun 5 ciri-ciri pernyataan ajakan. Yang pertama, bersifat membujuk atau mengajak seseorang. Yang kedua, ditandai dengan kalimat penegasan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk kebutuhan komersil. Yang keempat, bisa menggunakan kata ganti seruan jamak. Yang kelima, menggunakan kalimat menarik dan mudah diingat. Itulah pernyataan ajakan dan ciri-ciri pernyataan ajakan. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang rangkaian argumen dan pernyataan ajakan dalam teks persuasi, silahkan kalian simak terlebih dahulu contoh dari teks persuasi pendidikan tersebut. Saya atau Bapak akan beri waktu kepada kalian 2 menit untuk memahaminya. Nah, nantinya Bapak akan menanyakan kepada kalian tentang bagian mana yang menunjukkan pernyataan ajakan dan bagian mana yang termasuk rangkaian argumen, dan diberikan pendapat kenapa hal tersebut bisa termasuk pernyataan ajakan dan pernyataan dan rangkaian argumen. Silakan kalian amati terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Nah, baik anak-anak semuanya, setelah kalian mengamati teks persuasi pendidikan tersebut, mana yang termasuk dalam rangkaian argumen? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Oke, baik Mas Fadli.
Mas Fadli mau menjawab pertanyaan dari rangkaian argumen dan berikan alasan ya Mas Fadli, kenapa hal tersebut bisa termasuk dalam rangkaian argumen. Silahkan Mas Fadli. Untuk rangkaian argumen terdapat pada paragraf yang kedua, Pak. Ini salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat Indonesia harus mengenyam pendidikan yang bagus, kualitas masyarakat dan kurikulum pun harus dirancang sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman, mulai pendidikan pula masyarakat yang mengubah hidup mereka. Ya, paragraf tersebut rangkaian argumen karena dalam teks persuasi sebelum ditulis atau dibuat teks berisi argumen ada rangkaian argumennya, dan terdapat pada paragraf yang ketiga, Pak. Yani pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Terima kasih. Nah, itu jawaban Mas Fadli sangat tepat sekali ya anak-anak semua. Jadi rangkaian argumen terdapat pada bagian tersebut dan alasannya juga tepat, yakni rangkaian argumen tadi berisikan dari pernyataan dari penulis tentang rangkaian argumen, yaitu pendapat penulis yang didukung oleh fakta-fakta. Pada bagian pernyataan ajakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Baik, Mas Krisna, silahkan. Kalimat pernyataan ajakan terdapat pendidikan memiliki peran yang penting dalam kemajuan sebuah negara. Jika kualitas pendidikan di Indonesia bagus, maka negeri ini akan memiliki sumber daya manusia yang bagus. Sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah modal pembangunan yang potensial. Itu, Pak. Nah, alasannya apa ya Mas Krisna? Kenapa hal tersebut bisa disebut sebagai pernyataan ajakan? Alasannya karena kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan ajakan karena kalimat tersebut bersifat mengajak dan membujuk secara tersirat tentang pentingnya kualitas pendidikan bagi peningkatan sumber daya manusia, Pak. Kalimat tersebut juga berisi penegasan pada kalimat sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah modal pembangunan yang potensial bagi bangsa. Maka dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan ajakan, Pak. Bagus. Nah, jawaban Mas Krina sangat tepat dan betul ya. Jadi pernyataan ajakan itu berisi dari ajakan-ajakan penulis agar pembaca bisa melakukan suatu hal. Nah, ajakan tersebut bisa dalam bentuk secara langsung atau tersurat dan secara tidak langsung yaitu tersirat. Nah, itulah pembelajaran hari ini anak-anak semua, yaitu tentang rangkaian argumen dan pernyataan ajakan. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan tentang pengertian dari rangkaian argumen dan pernyataan ajakan? Saya coba menyimpulkan, Pak. Nah, Mas Krisna lagi ya ini, Masya Allah. Ayo Mas Krisna, silahkan menjawab. Ya, Pak. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah rangkaian argumen merupakan pendapat-pendapat, ide, dan opini dari penulis mengenai isu yang telah dikemukakan sebelumnya, serta terdapat fakta-fakta yang mendukungnya. Sedangkan pernyataan ajakan adalah pernyataan membujuk pembaca serta pendengar untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Pernyataan itu dapat disampaikan secara langsung atau tersurat, atau secara tidak langsung atau tersirat. Sudah, Pak.
Oke, alhamdulillah. Nah, bagus sekali. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah, yakni dalam struktur teks persuasi terdapat pernyataan-pernyataan ajakan dan rangkaian argumen atau pendapat-pendapat penulis. Nah, di contoh tersebut juga dijelaskan bahwa pembelajaran atau pendidikan itu sangat penting bagi generasi kita, generasi muda, karena kita sebagai agen of change, yaitu perubahan bangsa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini anak-anak semuanya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yakni silahkan ditulis ya, yakni mencari pengertian atau mencari unsur-unsur kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, itu adalah tugas dari Bapak untuk minggu depan. Adapun pembelajaran untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks persuasi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Sekian dari Bapak, apabila ada salah kata Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.